cerita Da Vinci Code ini menarik karena untuk menemukan jawaban dari si teka-teki besar ini, lu harus memulai dengan teka-teki kecil. Apa yang membuat lu akhirnya, ternyata begini. Kayaknya gue nggak expect itu untuk buku apa filmnya sedetail bukunya. Gue enjoy itu. Gue tahu ada orang-orang yang terus wah yang komplain setelah nonton filmnya. Gue nggak termasuk Harusnya yang seperti ini, itu. harusnya itu. Iya gitu. Itu kayak fansnya Liverpool kan. Harusnya gitu. ini, harusnya itu. Gitu. Tadi perasaan kita ngomongin fansnya MU yang kebanyakan seharusnya. Fansnya MU itu kita terbiasa menang. Setelah lu nonton, setelah lu membaca, ngerubah pandangan lu nggak terhadap Leonardo da Vinci atau Mona Lisa? Tapi lu nonton Da Vinci Code? Nonton. Suka nggak lu? Suka. Suka. Semua suka. Angelus Demon. Da Vinci menurut gue lebih oke. Da Vinci Code. Kalau gue. Dibanding semua. Dibanding Angelus Demon sama Inferno. Iya. Bukunya baca? Enggak. Nah, gue belum baca. Tapi lo based on dari filmnya? Iya, karena gue seneng film sih, sama seneng adventure apa segala macam. Berarti Da Vinci Code yang lo suka? Yes. Oke. Hari ini di ngebahas yang ngebekas, kita bahas Da Vinci Code Dan Brown. Karena Pak Husen ternyata ngobrol dia suka Da Vinci Code. Ya udah itu aja jadi Boleh. episode ini. Kita kan ada banyak nih. Oke, hari ini kita akan ngebahas salah satu karyanya Dan Brown, yaitu Da Vinci Code. Ya. Dan dalam rangka bukunya yang baru terbit, The Secret of Secrets, serinya Robert Langdon yang baru kan, ini baru muncul. Tapi karena kita belum baca yang ini, jadi kita ngebahasnya yang ngebekas. Gimana mau ngebekas kalau kita belum baca gitu kan? Yes. So, dari semua seri-serinya Robert Langdon ini ya, yang ini kan yang paling populer kan, buku seri keduanya Robert Langdon, The Da Vinci Code. Dan kalau yang udah difilmin 3, Da Vinci Code udah, Angels and Demons sudah, Inferno udah, ya kan. Jadi 3 dari 5 ini udah difilmin. Yang ini bukunya baru terbit. Kita bahas si Da Vinci Code yang kayaknya kalau bicara ngebekas ke lebih banyak orang gitu kan dibandingin buku-buku yang lain. So, Jadi ya iya, lu Ramon ya? lu Ali Iya bener. dan dia Husen. Dia Hussein. Kalau lu siapa? Kalau lu siapa tuh? Lu di situ? siapa? Coba lihat sebentar muncul. Oke, kita ganti Jonathan. Oke. Di ngebahas yang ngebekas, hari ini kita akan ngebahas Da Vinci Code, Dan Brown, dan masih dengan kerabat kerja yang bertugas. Thank you Putra, thank you Mbak Ima, thank you juga Mas Yohan, ya kan, Pak Dirman, thank you. Ada Ariel Noah juga nonton di studio ini, thank you. Nah, pertanyaannya gini, Li. Dilan ya? Dilan ITB. Dilan ya. Dilan ITB. Dilan nanti, lu nongol nanti episode berikutnya. Tunggu ya. Ini dari 5, Li. Sebenarnya Da Vinci Code itu bukan novel pertamanya. Bukan. Petualangan Robert Langdon itu ternyata kalau versi buku bukan Da Vinci Code. Justru yang pertama adalah Angels and Demons malah ya. Iya. Meskipun kalau di film kan, kalau filmnya kan versinya kan Da Vinci Code dulu yang muncul. Oke. Gitu kan. Tapi kalau dari sisi bukunya Dan Brown ini, ketika dia menuliskan kisah-kisahnya Robert Langdon, justru yang paling pertama adalah Angels and Demons. Nah, pertanyaan gue gini, kalau ngomongin Da Vinci Code ya, lu membaca bukunya dulu baru nonton filmnya, atau kebalik, nonton filmnya dulu atau baca Bukunya dulu baru filmnya. Oke. Bukunya dulu baru filmnya. Dan ketika nonton filmnya, puas atau tidak? Gue dari awal sudah expect filmnya tidak akan sedetail bukunya. Oke. Jadi gue akan merasa nggak puas kalau dari awal gue ekspektasikan filmnya itu sedetail bukunya ya. Of course akhirnya gue nggak akan puas, gue akan kecewa gitu. Tapi gue juga tahu, dan kayaknya kalian juga dan lu juga tahu kan buku-bukunya Dan Brown ini kan
ya lihat aja nih ukuran bukunya gitu kan, ketebalannya kan memang panjang, detail sekali cara dia menceritakan, itu tuh sangat-sangat detail gitu, baik cerita karakter developmentnya, apa twist ceritanya gitu, petualangannya, kemudian apa suasananya di sana seperti apa, di tempat-tempat yang diceritakan itu kan detail banget. Dan of course kayaknya gue nggak expect itu untuk buku apa filmnya sedetail bukunya. Dan and I was right, at least menurut gue gitu ya, at least menurut gue. Tapi gue enjoy itu. Gue tahu ada orang-orang yang terus wah yang komplain setelah nonton filmnya. Gue nggak termasuk harusnya yang seperti ini itu. harusnya itu. Iya gitu. Itu kayak fansnya Liverpool kan, harusnya gitu. ini harusnya itu. Gitu. Tadi perasaan kita ngomongin fansnya MU yang kebanyakan seharusnya. Fansnya MU itu kita terbiasa menang. Ketika kalah kita dicercaya, bukan begitu Pak Husen. Jadi kembali lagi. Jadi maksud lu tim-tim halusinasi gitu nggak? Enak aja lu. Jadi, ini fans MU bakal nyerang gue semua abis Jadi kembali lagi bahwa petualangan Robert Langdon dimulai sebenarnya ketika settingan Angels and Demons, dan karena kali ini kita ngebahas Da Vinci Code. Konflik awal mula Da Vinci Code itu adalah ketika kejadian di Louvre berarti ya, yang Illuminati, pembunuhannya, ya kan? Pembunuhannya ya betul. Apa yang membuat lu akhirnya ngerasa bahwa ini novel atau ini film lah ya, novel lah, kisah Da Vinci Code ini sebuah masterpiece yang ngena di lu? Terus terang awalnya sih gue karena itu kan sempat kontroversial tuh, sempat heboh lah gitu ya. Nah itu ya gue jadi penasaran juga gitu. Gue I was riding the wave gitu saat itu gitu kan. Dan kemudian gue emang suka cerita-cerita detektif. Gue dari kecil gue suka baca buku-buku detektif dari zamannya Lima Sekawan, terus trio detektifnya Alfred Hitchcock gitu kan. Ada dulu buku-buku apa detektif cilik yang jawaban misterinya itu ada di belakang, lo harus bisa tahu tapi harus pakai cermin karena di balik itu macam-macam lah gitu. Gue suka baca cerita-cerita misteri gitu dari kecil. Nah jadi ini kayaknya level yang advance lah gitu ya, buku misteri yang advance gitu, buku-buku Agatha Christie gitu kan, banyak banget lah. Dan menariknya kayak tadi lu bilang, lu menyukai sifatnya investigatif ya, berarti kan? Robert Langdon sendiri itu kan sebenarnya karakternya dia itu kan dosen di mana Harvard. Bukan detektif, exactly. Dia bukan detektif sebenarnya. Betul. Robert Langdon itu yang menarik, dia hanyalah seorang dosen, simbol dia. Iya, profesor ya. Profesor yang meneliti simbol gitu, dan he's not even a detektif, polisi atau siapapun gitu. Ini yang bikin cerita Da Vinci Code ini menarik karena untuk menemukan jawaban dari si teka-teki besar ini, lu harus memulai dengan teka-teki kecil. Iya. Ya kan? Nah, ketika lu ketika lu menikmati cerita ini, apa yang membuat lu akhirnya ternyata begini. Lukisan Michelangelo itu kan. Gue gini. Tadi gue awal bilang gue suka detektif dan suka cerita misteri. Nah, dan gue itu sangat suka belajar sejarah, khususnya sejarah-sejarah kuno. Oke, kayak apa buku history, dan gue suka baca buku-buku dari Romawi kuno, Mesir kuno, Yunani kuno, dan Mesopotamia dan seterusnya. Itu gue sangat suka mempelajari itu. Jadi kayak cerita-ceritanya Robert Langdon kan juga masih terhubung ke sana juga gitu. Dan memang ini bukunya kan fiksi gitu kan, cerita-cerita misteri fiksi, dan yang gue itu sangat-sangat menyukai karena mungkin justru karena Robert Langdon ini bukan detektif, bukan polisi gitu ya. Jadi profesor, bukan orang yang bawa senjata gitu loh. Bukan alpha male ya. Iya, bukan alpha male ya, exactly. Jadi buat gue tuh ngebekas bahwa kayak dari dalam banyak hal itu relatable sama kita yang ya bukan people with law enforcer lah gitu ya. Nah jadi kita ya nggak pakai senjata, nggak pakai, bahkan bukan orang yang jago berantem enggak gitu loh. Tapi justru dari situ sisi manusianya kita lebih banyak bisa relate gitu. Ya takut ya ini ya semua gitu. So
sisi itu membuat gue jadi kayak bisa relate dalam banyak hal juga ke karakternya, dan terus dia juga senang sama ya belajar simbol, otomatis dia juga mempelajari sejarah juga gitu kan, dan membuat gue ini keren banget. Kayak dulu gue nonton pertama kali Indiana Jones, wow, kalau gue gak menjalani gue sekarang tuh kayaknya jadi arkeolog tuh keren ya. Itu kayak gitu, kayak gitu. Jadi Kurang lebih sebenarnya iya. Robert Langdon, kisah-kisah di petualangan Robert Langdon itu kurang lebih sama loh. Indiana Jones, dia bukan seorang jagoan kan. Basically kan dia juga seorang akademisi. Iya, profesor Iya juga kan? kan, akademisi. Lalu benar, dia benar. terpaksa harus bertualang Yes, mencari memecahkan teka-teki. Iya benar sama Iya, ya. Ada kesamaan dalam hal Ada itu kesamaan akan hal itu bahwa Robert Langdon, Indiana Jones itu sebenarnya seorang akademisi gitu. ya. Yes. Karena kayak gue pernah ngomong di episode sebelumnya bahwa tidak ada profesi petualang sebelumnya. Orang tuh bertualang karena punya misi, kebutuhannya menyelesaikan sebuah misi. Entah itu kebutuhan penelitian, entah itu kebutuhan misionaris gitu kan. Akhirnya lu menjadi petualang gitu. Kalau lu kan petualang juga tuh. Lu apa reasoning di balik lo? Belajar pada akhirnya. Ya, kalau gue Belajar bisa macam-macam, why berpetualang seperti itu? ya karena kan menemukan hal baru. Kurang lebih hampir sama kayak Dr. Jones sama Langdon ya, bahwa mempelajari simbol-simbol. Tapi kan simbol itu kan nggak melulu secara tangible harus simbol. Ya. Tapi kan ada simbol yang dalam wujud I see, lain. I see. Laku hidup manusia Ya, di sebuah daerah gitu kan. Nah kembali lagi kayak Langdon itu kalau gue nonton atau gue baca buku-bukunya dia, petualangan A membawa dia ke petualangan B. Setelah dari B menemukan sesuatu, terpaksa harus melakukan C, gitu kan. Dan Langdon selalu seperti itu, gitu. Dan kalau di Da Vinci Code ini ada yang menarik lagi kan soal 4 elemen tuh loh, tatonya di film itu kan. Iya. Earth, 4 elemen api, fire, water, apalagi tuh film itu, air itu kan. Nah itu yang menurut gua menarik disimak di petualangan Da Vinci Code ini, sampai ke dulunya awalnya tuh gue ngira cuman lukisan Mona Lisa doang nih. Cerita ini hanya berkutat di situ gitu. Kalau gue kan nonton filmnya dulu baru baca bukunya. Hanya berkutat di seputaran Mona Lisa, ternyata kan enggak. Kita menemukan simbol ini di sini, kita melihat lukisan ini ternyata kalau di otak-atik ada kalkulasinya. Oh ini ke sini gitu kan. Itu yang menarik gitu. Dan bukunya itu menurut gue juga, kalau mungkin kalian ada yang udah nonton filmnya dan buat teman-teman yang juga udah baca bukunya juga bisa share juga di komen juga. Kalau sisi teka-teki itu jauh lebih banyak unsur teka-tekinya kan di bukunya dibandingkan dengan filmnya gitu. Nah jadi dan kayaknya memang dari buku-bukunya yang dia tulis dan cerita-ceritanya Robert Langdon ini, salah satu yang gue suka tentang Dan Brown dalam menuliskan tadi memang karena gue suka misteri dan banyak sekali misteri yang dimasukkan di dalam situ. Dan juga selain itu konteks sejarahnya itu bukan hanya soal sejarah kejadian, tapi tempat, lokasi. Nah itu tuh yang gue sangat suka. Kayak dulu gue baca bukunya Paulo Coelho yang Alchemist. Alchemist yang gue sangat suka itu, gue suka Alchemist, tapi gue bahkan lebih suka Veronica Decides to Die. Dan itu gue baca itu jadi, gue pengen ke Ljubljana, ke Slovenia gitu. Karena itu baca buku itu kan kisahnya di situ tuh. Jadi kadang ada buku-buku yang dari membaca buku itu lo jadi semakin penasaran sama penggambaran tempat itu gitu. Apalagi dulu ya internet belum kayak sekarang ya. Tapi bener juga yang lu bilang bahwa ketika gue setelah menikmati Da Vinci Code ini, gue tuh jadi kayak ketika gue ke Paris, bawaannya tuh beda ketika masuk ke Musée du Louvre itu. Bawaannya nggak cuma sekedar turis doang, melihat fenomena lukisan Mona Lisa. Gue datang tuh bener-bener kayak mencoba meminjam kacamatanya Robert Langdon ketika masuk, gitu kan. Kayak itu sama kayak ketika waktu gue ke Colosseum ke Roma. Gue ngerasa bahwa diri gue adalah Maximus. Nah, ketika masuk Musée du Louvre itu bener-bener yang kayak, wah gila ya, kalau pakai matanya Robert Langdon tuh
yang dilihat tuh ini ya. Ternyata ada hitung-hitungan ini ya. That's why dia menjadi seorang akademisi, profesor simbol kan. Bahwa simbol ini artinya ini. Lekukan ini ada hitungannya ini gitu. Itu yang menarik gitu, dan Dan Brown lagi-lagi berhasil mengupas dan menumpahkannya dengan elegan gitu. Dalam artian dramaturginya, struktur ceritanya gitu. Dari kota ini lo akan belajar kayak tadi lo bilang tempat. Kemudian dari Perancis lo bisa bergeser lagi ke London. Di London lo bisa ngapain gitu kan. Lo melihat ada sesuatu apa. Dan di setiap tempat itu bahkan gini loh, kalau lo lihat ya di artikel tuh di luar itu ada loh yang kayak turnya Dan Brown, turnya Robert Langdon. Ada ya? Ada orang sampai ngejual paket gitu. Misalkan paket Eropa Barat gitu. Dari selama di Perancis dia akan menapak tilas. Robert Langdon tuh kemana aja. Tuh sampai segitunya. Kayak jadi kayak Lord of the Rings di New Zealand ada turnya gitu. Iya. Gitu. Tapi ada yang ganjel di lo nggak dan kurang setuju nggak di buku ini? Kurang setuju, aduh. Ganjel lah. Gimana? Bukan ganjel sih, kalau gue sih dibilang kurang setuju. Karena gini, gue saat ngebahas buku, karena ini buku fiksi gitu kan. Jadi gue nggak merasa perlu menyetujui atau tidak menyetujui gitu. Jadi ketika baca udah ikhlas aja lah ya. Ya gue ingin mengikuti jalannya ceritanya gitu. Kalau buku non fiksi mungkin lain, tapi kalau ini kan cerita gitu. So I just follow the story seperti apa jalannya cerita itu, dan enggak sih kalau buat gue justru penasaran aja arahnya kemana gitu, dari sini arahnya kemana gitu. Kalau kayak khususnya Da Vinci Code mungkin ya kontroversinya kan karena dia membuat apa ya ceritanya dia di situ seakan-akan bahwa Yesus itu punya anak dengan Maria Magdalene, itu yang diceritakan oleh Dan Brown di cerita fiksi ini gitu kan. Tapi tentunya dan karena dia menceritakannya itu dengan apa seakan-akan ada argumentasi sejarahnya, seakan-akan begitu. Itu kan juga akhirnya menjadi kontroversi gitu, meskipun kita tahu ini adalah fiksi gitu. Nah, tetapi dia membawakan seperti elemen sejarah yang terus seakan-akan apa ya istilahnya cocokologinya lah gitu kan. Nah, itu udah jadi itu di sisi itu pun juga bukan soal setuju nggak setuju, itu ya ceritanya dia. Jadi gitu kita kan. menikmati kita tahu saja, ini fiksi gitu kan. Kita menikmati ini sebagai fiksi gitu. Cuman yang hebat adalah kalau menurut gue salutnya pada Dan Brown itu bagaimana dia bisa, nah itu yang gue nggak tahu tuh. Kalau di gue ganjelnya tuh pertanyaan bahwa misalkan dia melihat sebuah lukisan, terus di balik lukisan itu ada apa gitu kan, terus motif apa, kalau dikalkulasikan hitungannya apa, kaitannya sama numerologi seperti apa. Di gue tuh lebih ke gini, ini beneran fiksi, ini beneran ada hitung-hitungan kayak gini, atau sebenarnya hanya fiksinya saja. Kayak dari lukisan The Last Supper itu kan, di film itu kan dibahas kan, lukisan itu gitu kan. Itu gue sampai kayak, hah bener gak sih? Iya, cocokologinya itu kan. Cocokologinya maksudnya memang nyata apa tidak gitu. Ada hidden message di setiap artifak, ada hidden message di setiap either itu lukisan, patung, atau sebuah buku, kitab. Kan di film itu kan seperti itu. Di cerita ini kan seperti itu gitu. Itu ngebuat gue sampai hari ini, gue bahkan menjadikan film-filmnya petualangan Robert Langdon itu menjadi kayak random kalau lu nggak tahu mau nonton apa. Salah satunya tuh itu. Kalau pengen mikir, karena dan ketika setelah selesai nonton pun gue masih kayak searching lagi jadinya. Kenapa sih ini begini? That's why nanti ketika Secret of Secrets udah keluar, ini aja kita sekarang udah keluar loh. Maksud gue ini kita berdua itu sepakat. Nggak boleh ada yang baca dulu buku ini. Oke. Kepemilikan masih belum jelas. Ini punya saya atau punya Ali gitu ya. Pokoknya nggak boleh dibaca gitu. Biar nggak repot, gue perjelas. Ini punya saya. Oke. Tapi lu nggak boleh baca. Gitu kan. Gitu. Jadi itulah yang ngebuat Dan Brown dan menyuguhkan petualangan Langdon. Ya karena gue pengen baca duluan. Ya nggak apa-apa. Lu baca duluan gitu. Cuma gini lah.
Enggak sih ya, maksud gue ya enggak, kita bercanda lah. Artinya ini sudah lama ditunggu-tunggu buku ini kan gitu, sudah cukup lama. Berapa tahun ya? Gue coba gue cek ya. Gue tadi sebentar. Kalau Angels Demon tuh tahun berapa ya? Coba ya. Nah, sambil kita ngecek coba, gue jadi penasaran. Nih, coba kita lihat ya. Nih Angels and Demons itu ya tahun 2000, Da Vinci Code 2003, Lost Symbol 2009, Inferno 2013, Origin ini 2017. Jadi ini jaraknya paling lama nih. Ya kan? Dari Origin ke The Secret of Secrets ini berapa? 8 tahun. 8 tahun. Jadi memang kalau kita lihat ketika The Secret of Secret ini itu benar-benar 8 tahun jedanya. Iya. Itu membuat animo meraih fans-fans baru ya kan untuk kita lihat seperti apa The Secret of Secrets ini gitu. Dan gue sih very very excited sama ini, dan karena juga dari yang udah baca gitu, dari yang udah baca itu juga bilangnya ini sangat keren, reviewnya juga sangat keren. Jadi gue sangat-sangat penasaran banget, makanya kayaknya kita perlu ngebahas ini. Dan buat teman-teman juga ini ya, semuanya juga kayaknya lu mau baca yang mana dulu silahkan sih menurut gue. Gitu. Ya, karena kita memang ngebahas dia Da Vinci tidak Code. bersambung. Enggak. Dia tidak bersambung. Kayak contoh filmnya aja Da Vinci Code dulu, padahal secara kronologi bertelurnya kan bukunya Angels and Demon Demons dulu dulu, gitu. iya, betul. Dan kalau misalkan teman-teman di rumah yang pengagum karya-karyanya Dan Brown ya, dan ketika konteks ini kita ngomongin Da Vinci Code, boleh di komen untuk menuliskan kesannya apa ketika lo menonton atau membaca si Da Vinci Code. Gitu. Boleh tulisin, atau mungkin tiba-tiba ada yang request Om Ali tolong bahas Angels and Demon dong atau Inferno gitu. Nggak masalah, nanti di suatu hari kita akan ngebahasnya baik itu dalam sudut pandang buku or sudut pandang film. Ya. Karena Inferno sama Angels and Demon sudah menjadi sebuah tayangan. Gitu. Kalau gua nggak salah tuh ada yang mau difilmin lagi, gimana ya? Tapi kan belum tahu. Masalahnya Tom Hanks masih sanggup nggak? Iya, setahu gue tuh Main masih, sebagai setahu Robert gue sama Langdon. Tom Hanks juga tetap sebagai Robert Langdon kalau gua nggak salah ya. Tapi gue lupa, gue sempat dengar beritanya lah gitu, akan ada yang difilmkan lagi atau memang ini The Secret of Secrets, gue nggak tahu. Tapi gue sempat dengar dan tetap dengan Tom Hanks sebagai Robert Langdon. Tapi pertanyaan gue nih, lu baca bukunya, nonton filmnya Da Vinci Code, lu terkecoh tidak? Terkecoh. Tapi tidak atau boleh spoiler. Lu tidak. menjawab tapi tidak boleh spoiler. Susah nggak tuh? Iya, ya, Oke. ya. Terkecoh apa enggak, jawabannya iya. Dan sehingga ketika gue mulai baca yang lain, gue semakin kira-kira ya gue udah expect untuk terkecoh, tapi gue nggak tahu itu serunya tuh gitu. Kita tahu kayaknya akan cerita pasti ini akan terkecoh. mengecoh gitu ya, akan mengecoh gitu. Makasih Pak Dirman. Tapi ngecohnya itu Nggak tahu di part yang mana. di bagian mana, terus jadi kemana kita juga nggak tahu gitu. Itu menurut gue yang dan salah satu yang seru emang dengan kisah-kisah misteri itu kan begitu kita tahu ini adalah misteri gitu. Sering kali memang ada twist gitu kan. Dan kita sembari kita membaca ceritanya kita mencoba menerka gitu kan, menebak ini kemana nih arah twistnya di mana nih dan kemana gitu. Dan ini menurut gua yang keren dari Da Vinci Code dan semua ceritanya Robert Langdon ini, twistnya itu selain nggak ketebak, dan twistnya tuh nggak cuma satu, itu yang keren. Ternyata banyak, dan satu twist melahirkan twist berikutnya. Iya. Opsi A melahirkan apa, opsi B melahirkan apa. Iya. That's the genius-nya ya di Iya, part iya, itu keren gitu. banget. Nah, Da Vinci Code, setelah lo nonton, setelah lo membaca, ngerubah pandangan lo nggak terhadap Leonardo da Vinci atau Mona Lisa? That's a good question. Termasuk manusia lingkarannya Da Vinci. Da Vinci kan yang gambar. Iya. Lo ngerubah
pandangan lu terhadap Enggak, Da Vinci atau tidak? lebih tepatnya membuat gue mempelajari lebih jauh. Yes. Itu. Sama rupanya. Iya. Makin mempelajari siapa Da Vinci kan? Iya. Renaissance seperti Iya, apa? Oke. iya. Gue mempelajari itu, tapi karena tadi meskipun gue tahu ini fiksi, tapi kan kejadian sejarah yang dia ceritakan di sini, kalau nggak ya paling nggak mostly lah banyak pakai fakta-fakta sejarah gitu Iya. lah, meskipun mungkin nggak semuanya ya. Nah jadi ya karena gue suka mempelajari sejarah, jadi gue iya ya emang itu ya ada gitu, jadi membuat gue mempelajari lebih jauh gitu tentang bukan soal Leonardo da Vinci aja, tapi ya tentang kayaknya kalau gue nyebut orang-orang ntar jadi spoiler, jadi jangan. Tapi ya tokoh-tokoh sejarah lainnya yang terus muncul dalam cerita itu gitu ya. So ya kalau buat gue sih in so many ways gitu, membuat gue semakin melihat history itu sebagai sesuatu yang keren gitu untuk dipelajari. Jadi Kalau lo? kurang lebih sama, bahwa ketika nonton itu kayak tadi gue bilang, gue pertamanya tuh nonton baru baca bukunya. Semakin gue ingin mempelajari bagaimana Leonardo da Vinci dulunya. How dia ngebuat sebuah masterpiece ini, itu ada hidden message. Akhirnya membawa gue sama istri gue sangat menyukai fenomena kebudayaan Renaissance gitu kan. Mempelajari, bahkan bini gue setelah nonton filmnya itu, setelah baca bukunya, sampai beneran ke Florence. Ngepelajarin Leonardo da Vinci seperti apa, Michelangelo saat itu seperti apa. Dan ketika gue pelajarin juga sama. Niatnya mempelajari Da Vinci akhirnya ngebelok ke temuan-temuan yang lain. Gitu kan. Kaitannya sama ini apa? Kaitannya sama Galileo itu seperti apa? Kaitannya era Leonardo da Vinci ini terhadap dunia perkembangan Islam saat itu seperti apa? Wow, gitu kan. Ya cuman hanya gara-gara Da Vinci Code akhirnya kebuka kemana-mana gitu kan. Secret codes itu seperti apa? Dan setiap seniman, maestro seniman saat itu memiliki either itu hidden message atau yang memang message yang memang tersurat gitu. Memang kita ada maknanya di situ. Itu yang menarik, dan pada akhirnya gue bisa bilang Li, bahwa kayaknya lu juga deh sepakat. Robert Langdon adalah tokoh yang keren dan sebuah dream job. Iya, salah Iya satu kan? buat gua ya. Bahwa Robert Langdon itu pekerjaan yang dia lakukan, petualangannya dia seperti apa, itu salah satu dream job sebagai salah satu fansnya nih. Buff. Apa? History buff. Wizard buff. Ya, fantasy, fiction, ya you name it lah pokoknya lah. Jadi buat semuanya yang mungkin kali ini atau di momen ini belum pernah menyimak, membaca atau menonton film Da Vinci Code, monggo silahkan, karena yang dari tadi kita bicarain adalah petualangan Robert Langdon di judul Da Vinci Code. Karena setelah kamu baca Da Vinci Code, kamu akan penasaran sama kisah-kisah lainnya sebelum akhirnya kamu menikmati The Secret of Secrets. Jadi kurang lebih seperti itu. That's why kita bisa bilang Da Vinci Code pantas rasanya masuk ke dalam episode ngebahas yang ngebekas. Buat gue sangat-sangat ngebekas, dan buat kalian sebetulnya cerita yang manapun ya menurut gue sih keren semua. Ya kita ngebahas karena itu yang paling ngebekas buat kita, dan mungkin buat kalian juga. Makanya gue pengen tahu juga, kalian share juga deh apa yang paling ngebekas dari kalian dari Da Vinci Code, atau mungkin dari kisah-kisahnya Robert Langdon yang lain gitu ya. Kalau bisa jangan pakai spoiler, kesian yang ntar baru mau baca gitu. Dan menurut gue membaca itu emang lain. Menonton tuh punya keunikannya sendiri. Tapi membaca itu engagementnya lain gitu. Gue inget sepupu gue itu dulu waktu tahu gue pas ke Perancis, dia tuh sampai lu ke Louvre nggak gitu, terus lu ke ini nggak, dia kan kepengen banget dia ke sana gitu, terus dan dia tuh baca Da Vinci Code gitu kan, dan dia gila lu masuk ke ruangan yang ini yang pas jadi tuh semua dari ininya dari apa yang dia baca gitu. Jadi ya makanya kayak gue bilang, kayak gue baca Veronica Decides to Die atau
The Historian, ada tuh novel keren banget juga. The Historian tuh kayak kayak Da Vinci Code gitu tapi semi horor gitu. Itu tentang Vlad Dracula, latar belakang sejarahnya yang diambil tuh. Romania. Wah itu keren banget tuh. Itu juga, tapi apa namanya, ada aspek itu yang menurut gue tuh yang sangat-sangat keren dari membaca petualangan-petualangan seperti ini gitu. Jadi kalau menurut gua dampak dari Da Vinci Code, dampak dari Dan Brown, dampak dari Robert Langdon, kita sepakat bahwa karena kita berdua menyukai sejarah, artinya kalau kita menyukai sejarah, kita menyukai budaya pop. That's why di Ngebahas yang Ngebekas kita ngebahas yang ngebekas, yaitu buku, film, dan juga musik. Dan kesimpulannya adalah karena kita mengagumi sosok Robert Langdon, kesimpulannya karena kita suka belajar, karena kita suka membaca buku, kita menyukai sejarah pula, dan kita juga suka petualangan, maka rasanya sah kalau kita bilang profesi Robert Langdon adalah profesi yang keren. Tonton terus Ngebahas yang Ngebekas di episode selanjutnya. Bersama saya Indiana Jones dan juga rekan saya Robert Langdon. Terima kasih. Assalamualaikum.